Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Aan Education and History. Apa kabar? Semoga kalian semua Bapak Ibu sekalian dan para viewers dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak. Oke? Ini sedikit otomotif gitu ya. Sebelum kita mengenal 4 tak, 2 tak, kita harus mengenal terlebih dahulu itu tak-tak apa itu ya? Apa tak tuk, kembang kuncup, bukan itu ya? Jadi tak itu istilahnya digunakan untuk mengetahui jumlah langkah pada mesin kendaraan kalian gitu ya. Istilah 2 tak atau 4 tak itu berasal dari bahasa Belanda. Nah, ini artinya stroke gitu. Jadi motor kalian itu punya stroke, berarti punya penyakit jantungan, bukan ya berarti ya? Atau darah tinggi, enggak gitu ya. Stroke itu atau langka, istilahnya itu langka gitu ya, bukan penyakit stroke atau istilahnya nanti darah tinggi, bukan, itu jauh ya jadi ya. Seiring dengan waktu sebutannya berubah gitu menjadi tak gitu. Jadi memang bahasa Belanda ini ya, Netherlands gitu ya. Si Picung mana si Picung gitu ya, memang sangat berpengaruh lah, berpengaruh sekali ya untuk Indonesia ini ya gitu ya. Ini sama seperti komponen crankcase, poros engkol gitu ya. Iya, engkol terus istilahnya ya kan. Yang kemudian dengan di dalam negeri menjadi kulkas gitu ya. Lanjut ya, ini saya dapat sumbernya dari otomotif Kompas gitu ya. Terima kasih Kompas gitu ya. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Mesin 4 tak gitu berarti gitu ya, terdapat 4 langkah pada proses pembakaran di ruang bakar. Jadi kenapa disebut dengan mesin 4 tak? Karena proses pembakaran itu ada 4 langkah. Hanya itu saja. Jadi proses pembakaran di ruang bakar itu ada 4 langkah gitu. Yang pertama adalah intake atau masuk gitu ya, atau ya masuk gitu ya. Kalau kompres itu ya adalah tekanan, sedangkan power itu proses terjadinya akselerasi tenaga pada motor, sedangkan exhaust itu loh knalpot itu loh pembuangan gitu ya, di mana-mana kan harus ada pembuangan gitu ya. Kalau tidak mampet ini kan, kalau tidak dibuang jadi mampet ya, pet 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 gitu ya. Mampet jadi ya pet ya, tidak ya. Prinsip kerja 4 tak. Jadi perlu kita ketahui prinsip kerja mesin 4 tak itu yang pertama adalah intake tadi ya, atau langkah hisap. Intake itu kan fungsinya yaitu mengalirkan campuran udara dan bahan bakar gitu ya ke silinder mesin pada proses pembakaran. Ini saya baca sebenarnya. Saya tidak tahu ya. Terjadi ketika katup inlet terbuka, ini ya, katupnya terbuka ya. Jadi dia agak agak masuk ke dalam gitu. Jadi udara dan bahan bakar masuk ya gini ya. Piston bergerak gitu ya dari titik mati atas ya gitu ya ke titik bawah gitu. Hal ini menyebabkan tekanan di ruang bakar menjadi vakum sehingga menyebabkan udara bisa masuk ke dalam ruang bakar. Ini ya prosesnya ya, intake ya. Ini agak enggak kelihatan ya gitu ya. Karena terpotong dengan video gitu ya. Nanti bisa kalian cari di Google ya. Oke, setelah selanjutnya intake dia masuk ke kompres atau langkah kompresi ya. Langkah kompresi terjadi ketika katup inlet tertutup. Nah, tadi kan terbuka sedikit ya, agak ke dalam. Ini dia balik lagi gitu ya ke asal. Piston bergerak dari titik mati bawah, ya, dari titik mati bawah ke titik mati atas, mulai ke atas dia. Proses ini ya menyebabkan campuran udara dan bahan bakar dimanfaatkan. Manfaatkan ya, dimanfaatkan itu artinya dipadatkan ya mungkin istilahnya, sehingga temperatur meningkat gitu, akibatnya terjadi suatu tekanan gitu. Di sini ya tekanannya. Jadi fungsi-fungsi itu yang untuk memati api gitu ya. Oke, sudah sini paham ya. Nah, langkah ketiga yaitu tadi ya power ya gitu. Langkah usaha atau kekuatan gitu ya. Terjadi setelah busi mematik api gitu, karena sudah panas tadi kan piston gitu kan. Tep, istilahnya dalam korek api trut gitu ya. Jadi busi ini fungsinya seperti korek api ya, itu untuk mematik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar gitu. Jadi udah dari intake tadi kan dia membawa campuran udara dan bensin gitu ya, pertalit gitu ya. Terus hingga terjadi ledakan di ruang bahan bakar. Jadi motor itu bisa meledak gitu ya, istilahnya gitu ya, bukan meledak hancur ya gitu ya. Jadi dalam piston itu terjadi suatu proses ledakan gitu ya di ruang bahan bakar gitu ya.
Hal ini menyebabkan piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah TME. Ingat ya, bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan gitu ya. Jadi ada proses gitu ya. Inilah jadi pada saat kalian menghidupkan motor. Nah, gitu loh. Kenapa motor itu harus dipanaskan terlebih dahulu gitu ya. Itu. Jangan saling manas-manasi ya, bahaya itu ya. Nah, setelah motor kalian kan sudah hidup, bergerak gitu kan, tentu saja kan kalian lihat ya, knalpot itu ya, langka buang ya gitu ya. Kalau tidak dibuang jadi mampet ya, diapet gitu ya. Jadi penyakit gitu ya. Jadi langka buang terjadi ketika katup outlet terbuka gitu ya. Ini tadi kan pada saat masuk di intake gitu ya, piston ini ya, outletnya terbuka, dia memasukkan campuran udara dan bahan bakar. Pada saat terjadinya proses gitu ya, piston sudah bergerak, motor kalian bergerak, tentu saja kan pasti ada proses pembuangan gitu ya. Jadi piston bergerak dari titik mati ke titik mati atas. Hal ini menyebabkan gas hasil pembakaran dibuang melewati katup outlet menuju saluran exhaust. Exhaust ini seperti knalpot lah istilahnya, buang. Tahu kan knalpot gitu ya. Jadi terbuka ya. Ini kalau ini tertutup, buangnya di sini gitu ya. Gitu. Ini adalah proses mesin 4 tak gitu ya, 4 kali langkah ya. Istilahnya kalau dalam minyak 4 kali penyaring gitu ya. Nah, itu ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, kita masuk ke prinsip kerja mesin 2 tak gitu ya. Mesin 2 tak berarti terdapat 2 langkah pada proses pembakaran di ruang bahan bakar ya. Dia hanya ada 2, yaitu langkah hisap dan kompres, terus langkah usaha dan buang gitu ya. Cuman jadi satu jadi seperti penggabungan gitu ya. Kalau itu kan satu-satu ya. Kalau ini satu ada 2 fungsi seperti itu ya. Jadi langkah hisap sama ya. Ya sebenarnya sama saja sih gitu. Cuman istilahnya penyaringannya itu cuma 2 kali gitu ya. Jadi dalam satu kali penyaringan terdapat 2 kali kerja gitu ya. Yang pertama langkah hisap dan kompres gitu ya. Dan kedua langkah usaha gerak langsung buang gitu. Itu perbedaannya hanya di sini saja kok gitu ya. Kalau yang di 4 tak itu kan dia satu ya, sehingga jadi 4 tak. Kalau ini hanya 2 gitu ya. Dan dalam satu dalam satu tak ini kan dia memiliki 2 fungsi ya. Satu tak langkah hisap dan kompres, langkah selanjutnya itu langkah usaha dan buang gitu ya. Saya jarang baca jadi ngomongnya agak ini ya. Terus apa sih kelebihan dan kekurangan dari mesin 2 tak dan 4 tak itu ya? Untuk pertama, mesin 2 tak proses pembakaran tidak sempurna sehingga tingkat emisi meningkat dan konsumsi bahan bakar tinggi gitu ya. Kalian pernah lihat ya mesin 2 tak itu ya, kalau sekali ngerong gitu ya, asapnya gitu ya. Nyamuk, kecoa semuanya pada hilang. Jadi tidak usah pakai racun nyamuk ya gitu. Cukup Anda hidupkan saja motor gitu ya. Dan harus ingat ya, kalau ada mesin 2 tak lebih baik dijauhi ya gitu ya. Karena itunya ya, knalpotnya itu ya sangat mengganggu gitu ya. Kedua, menggunakan oli samping. Ya, betul gitu ya. Sehingga proses pembakaran menghasilkan asap yang tinggi. Namun gini, nah ini kelebihannya, akselerasi tenaga motor lebih kencang gitu ya. Kurang lebih ya 2 kali lipat dari mesin 4 tak. Itu kelebihan dan kekurangan dari mesin 2 tak gitu ya. Soalnya emisinya juga rodok tinggi. Kalau ini kan menghasilkan asap yang tinggi sehingga mungkin polusi. Ingat ya, segala macam polusi gitu ya, sangat mengganggu gitu. Kenapa sekarang ini mesin 2 tak sudah dipensiunkan gitu ya. Karena salah satu ya faktor lingkungan juga. Oke, lanjut. Untuk mesin 4 tak bahan bakar lebih irit gitu ya, dan mesin bahan bakar yang dihasilkan lebih rendah. Ini sebenarnya ini balikan dari ini tadi ya. Kenapa sekarang ini banyak mesin 4 tak digunakan? Karena salah satunya yaitu polusi udara lebih rendah. Ini lebih ke faktor lingkungan gitu ya. Namun akselerasi lebih rendah dan mesin sedikit rumit ya, karena 4 tak tadi ya, karena kan prosesnya satu gitu ya. Kalau 2 tak tadi kan 1 tak itu ada 2 langkah gitu ya. Tuh, jelas ini ramah lingkungan.
gitu ya. Kalian mesti bisa, maksudnya sudah ada gambaran ya, walaupun ini sangat sederhana sekali ya penjelasannya ya, gitu ya. Nah, ini motor-motor yang lama ya, yang lawas, yang dua dua tak gitu ya, Fish Air. Anak-anak 90-an pasti tahu ini Fish Air ini. Waduh, legendaris sekali, ada kuplingnya ya. Kupling kirinya ini ya. Fish Air, terus RX King ini ya, motor Satria Baja hitam ya gitu ya, ini ya. Terus yang terakhir, nah ini kalau yang ini sudah lah familiar sekali lah gitu ya, Beat Beat Street gitu ya. Gitu. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari saya gitu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye.